Nah, ini dia nih yang perlu kita ingatkan kembali ya. Mudik-mudik, ya ayo kita mungkin boleh euforia ingin berlebaran di kampung halaman, tapi pandemi masih ada di sekitar kita. Karena itulah kesiapsiagaan dibutuhkan oleh para pemudik di tempat dimanapun lah yang tersebar begitu. Nah, ini kita coba sapa pagi ini ada narasumber dan juga tim kita yang ada di lapangan. Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi, Dr. Assalamualaikum, Nadia. selamat pagi dok. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arif, Mas Maria, sehat-sehat. Sehat selalu, Pagi. Dr. Sinadia. Alhamdulillah sehat. Nah, dokter, ini kita ada Agung Prasetyo ya, kontributor kami yang ada di Karawang. Ini kita dengarkan dulu nih bagaimana pantauan beliau ya di lokasi rest area kilometer 57 ya, Agung. Agung kemarin di rest area kilometer 86 atau 87 begitu. Nah, bagaimana kondisi yang di rest area lainnya, Agung? Ya, terima kasih Arif Fadil juga pemirsa. Saat ini kami berada di rest area kilometer 57. Ini merupakan rest area favorit bagi pemudik ataupun pengunjung saat musim mudik ataupun hari-hari besar. Karena setiap musim mudik seperti ini, rest area ini selalu dipadati pemudik dan sehingga terjadi antrian ataupun kemacetan keluar karena terjadi banyak aktivitas keluar masuk kendaraan. Fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan oleh pengelola rest area di antaranya memiliki area parkiran yang cukup luas sebanyak sekitar bisa menampung 1.000 lebih kendaraan. Selain itu juga ada tempat toilet yang sudah tersebar di rest area ini dengan jumlah total sekitar 100 dan resto-resto yang memang cukup banyak saat kami tadi pagi melihat di sini. Selain itu juga posko-posko tambahan lainnya sudah disiapkan sejak pada H-10 kemarin, di mana ada posko terpadu yang didirikan oleh instansi Polri dan di sini memberikan fasilitas cek kesehatan gratis, ruang laktasi dan pijat refleksi serta nantinya ada vaksin gratis. Di mana pada pagi hari ini memang posko-posko ini belum difungsikan dan kami tadi mendapatkan informasi akan difungsikan pada tanggal 27 April nanti dan diharapkan fasilitas-fasilitas tambahan ini bisa memberikan kenyamanan bagi para pemudik terutama yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek karena ruas tol Jakarta Cikampek ini merupakan jalur utama pemudik yang akan mengarah ke Jawa dan mengarah ke jalur selatan. Selain posko-posko yang berada di rest area kilometer 57 ini juga ada banyak posko-posko lainnya yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan swasta ataupun merek-merek lainnya dan diharapkan juga bisa memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Sementara itu Arif, kembali ke Anda di studio. Oke. Ya, terima kasih Agung Prasetyo melaporkan langsung dari tol Japek kilometer 57 sudah cukup lengkap untuk saat ini karena memang geliat mudik sudah terasa. Ada vaksinasi COVID juga di tempat. Betul. Nah, langsung saja kita tanyakan ke Dokter Nadia. Betul penting kita untuk perhatikan antisipasi darurat pada saat nanti di jalur mudik. Nah, apa ini yang bisa diberikan oleh Kemenkes dalam hal ini, Dokter Nadia? Ya, jadi memang mudik tahun ini kita agak berbeda ya dari mudik-mudik sebelumnya. Yang pasti mudik tahun ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ada dua hal yang tentunya harus kita perhatikan dalam kegiatan mudik kita tahun ini. Yang pertama adalah bagaimana supaya penanganan pandemi COVID-19 tetap terus bisa terkendali. Ada peningkatan kasus tetapi masih bisa tentunya kita tangani dengan baik. Yang kedua adalah bagaimana mudik ini tetap aman dan sehat. Artinya kita tahu bahwa mudik ini biasanya cukup melelahkan dikarenakan memang perjalanannya jauh lebih panjang dan biasanya lebih macet. Dan juga kita tahu bahwa risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas cukup besar. Nah, jadi tentunya bagaimana membuat mudik ini sehat terutama untuk para pengemudi dan pemudik dan juga aman dari COVID-19. Nah, dua hal ini yang tentunya merupakan diupayakan oleh Kementerian Kesehatan untuk kita berperan secara aktif tentunya bersama-sama juga dengan masyarakat terutama bagaimana kedua hal tadi tetap bisa kita capai dengan baik sampai selesainya proses mudik ini.
Oke, ada belasan ribu fasilitas kesehatan yang disebar di seluruh provinsi di jalur mudik. Nah, kita akan dalami hal ini, Dok, tapi kita tahan dulu ya, usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami pemirsa.